人到最后为神做什么见证呢？就是见证神是公义的神，他的心情就是公义，就是烈怒也是刑罚，也是审判。见证的是神的公义心情，神是用他的审判来成全人，神爱了人，也拯救了人，但是他的爱里包含多少东西？有审判、威严、烈怒、咒诅，在以往虽然神咒诅人，但他并未把人完全放在无底深坑里，他借着那种方式熬炼人的心性，他并没有把人都致死的，而是为了成全。肉体的本质就属于撒旦的东西，神说的一点不差，一点不差，但神所做的事并没有按着他的话语去成全。他咒诅你，是为让你爱他，是为了让你认识肉体的本质。他刑罚你是为了让你醒悟，认识自己里面的不足，认识到人的不堪不配。所以说神的咒诅，神的审判，神的威严烈怒，都是为了成全人。神现在所做的，在你们身上所显明的公义心情，都是为了成全人，这就是神的爱。Syukur kepada Tuhan. Saat orang menyebut kasih Tuhan, dulu yang terlintas itu belas kasihan dan kasih-Nya, kasih karunia dan berkat-Nya. Tak terlalu kupahami kasih-Nya yang menghakimi dan menghajar. Namun kupahami pentingnya hal itu setelah mengalami sendiri, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan sangat nyata. Penghakiman itu adalah kasih Tuhan bagi umat manusia dan keselamatan terbaik. Syukur kepada Tuhan. Dahulu aku memimpin tim penyiraman, dan kemudian September tahun lalu aku diberhentikan karena tidak melakukan pekerjaan nyata. Pemimpin gereja mengatur agar Saudari Wang mengambil alih pekerjaanku. Saat itu aku tak bisa berkata-kata. Aku telah mengawasi pekerjaan Saudari Wang sebelumnya, dan sekarang dia akan mengawasi pekerjaanku. Itu membuatku terlihat tak kompeten. Aku beralih dari seorang pemimpin menjadi anggota biasa tim penyiraman. Bukankah akan memalukan jika hal ini diketahui orang yang mengenalku? Aku menyesal tak melakukan tugasku dengan baik. Kemudian dalam diskusi tim, semua orang terdiam cukup lama. Dan sambil melihat waktu berlalu, kupikir, meskipun aku tak memimpin lagi, aku punya pengalaman dengan pekerjaan penyiraman. Seharusnya aku lebih banyak berpendapat.
Jadi semua orang akan melihat aku tetap berperan penting. Dan semua orang mungkin menghormatiku. Jadi, aku mulai proaktif mengutarakan pemikiran dan gagasanku. Dan setelah beberapa diskusi, orang-orang setuju denganku. Di hampir setiap diskusi, kami mengikuti gagasanku. Jadi aku merasa kemampuanku sungguh menonjol dalam tim. Aku tak berperan sebagai pengawas, tapi masih mampu menangani pekerjaan itu. Kupikir orang lain akan menghormatiku. Dan suatu hari, aku mungkin akan kembali dipromosikan. Setelah itu, aku mulai berkontribusi lebih aktif. Dan sebelum pertemuan, aku bertanya tentang keadaan setiap orang dan mencari firman Tuhan yang relevan. Dibutuhkan banyak waktu dan tenaga, tapi kupikir melakukan pekerjaan dengan baik akan membuktikan kemampuanku. Jadi membayar harga layak dilakukan. Saat itu, kutemukan beberapa masalah dalam pekerjaan kami. Dan kebanyakan orang lainnya setuju dengan solusi dan saran yang kuberikan. Aku merasa sepertinya semua orang bisa melihat kerja kerasku. Jadi aku mungkin akan dipromosikan saat pemimpin meninjau pekerjaan kami dan kinerjaku. Namun, setelah kutunggu, pemimpin tampaknya tak berniat mempromosikanku. Kulihat makin banyak orang yang bergabung dengan gereja. Makin banyak orang yang dibutuhkan untuk mengambil kedudukan itu. Tapi sepertinya aku tak akan dipromosikan. Aku mulai merasa agak kecewa. Aku merasa telah membuat perubahan dan melakukan tugasku dengan baik. Karena gereja sangat butuh bantuan, mengapa aku tak dapat kesempatan? Setelah diberhentikan, apa aku tak berkesempatan lagi untuk memimpin? Itu tidak masuk akal bagiku. Aku tidak tahu mengapa semua kerja kerasku tidak membuahkan hasil. Apa kurangnya diriku? Kemudian kupikir, aku pasti tidak bekerja cukup keras atau cukup baik, atau hasilnya tidak cukup baik. Maka aku harus terus bekerja keras, dan tidak hanya berfokus pada pencapaian dalam tugasku, tapi juga pada jalan masuk kehidupan dan mengejar kebenaran, agar orang lain dapat melihat kemajuanku. Lalu Tuhan pasti mengasihaniku dan memberiku kesempatan. Kupikir dengan pengejaran yang benar, suatu hari pasti ada perubahan. Dan meskipun aku tidak dipromosikan, aku bisa menonjol di tim kami dan dikagumi saudara-saudari lainnya. Jadi, kuabdikan diriku dalam pekerjaan penyiraman tim kami, dan saat pendatang baru punya masalah, selalu kupikirkan dan mencari firman Tuhan untuk dipersekutukan. Jika aku tak paham sesuatu, aku selalu berdoa dan mencari dengan serius. Kemudian aku makin berhasil dalam menyirami para pendatang baru. Lalu dalam sebuah pertemuan, pemimpin tim menyebutkan bahwa aku telah memikul beban untuk tugasku dan cakap menyelesaikan masalah petobat baru. Aku merasa sangat bangga dengan diriku. Kupikir semua orang pasti melihat betapa baiknya kinerjaku. Dan jika aku bisa lebih meningkatkan kinerjaku, bisa aku dapatkan kekaguman semua orang. Maka aku berkesempatan untuk dipromosikan. Setelah itu, aku sungguh mengabdikan diriku. Selain tanggung jawabku sendiri, kulakukan juga sebanyak mungkin pekerjaan tim lainnya. Dan memberikan umpan balik dan bantuan kepada pengawas saat kutemukan masalah. Aku selalu semangat dalam mengejar kebenaran, membaca firman Tuhan di setiap waktu luang. Aku selalu datang ke hadapan Tuhan dan mencari saat aku merasa lemah dan terlibat secara aktif dalam pertemuan. Namun, aku tetap tidak dipromosikan setelah bekerja keras beberapa lama. Aku merasa sekeras dan sebaik apapun aku bekerja, Tuhan takkan menghargaiku dan pemimpin takkan mempromosikanku. Jadi apa gunanya semua ini? Setelah itu, aku berhenti berupaya keras dan saat melihat para pendatang baru, tak bisa teratur berkumpul, aku hanya acuh menanyakannya tanpa ada pertanyaan terperinci. Terkadang saat saudari Wang memintaku mencari firman Tuhan untuk keadaan khusus saudara-saudari, aku merasa itu bukan pekerjaanku dan takkan ada orang yang memperhatikan. Jadi aku selalu membuat alasan. Keadaanku sendiri mulai memburuk dan aku tidak tahu harus berkata apa dalam doa. Membaca firman Tuhan tidak mencerahkan dan terkadang aku mengantuk. Kurasakan kegelapan dalam rohku dan tak mampu merasakan pekerjaan Roh Kudus. Tak lama kemudian, aku melihat saudara-saudari lainnya dipromosikan.
Sementara aku tetap menjadi anggota tim penyiraman yang rendahan. Aku bahkan makin putus asa. Orang percaya yang sama sepertiku adalah pemimpin tim dan gereja serta dikagumi orang lain, tapi aku tak pernah dipromosikan. Apa itu berarti aku gagal dalam menjalankan tugasku? Aku telah bekerja keras, tapi tertahan di posisi yang sama. Aku merasa tak ada harapan untuk dipromosikan. Aku menjadi sangat negatif dan tak termotivasi untuk melakukan apapun. Aku juga sama. Terlalu peduli dengan statusku dan merasa pesimis saat tidak punya status. Jadi, bagaimana kau mengubah keadaan ini dan mengatasinya? Pada waktu itu, aku heran. Mengapa aku merasa sangat negatif? Mengapa aku hanya hidup untuk status? Apa aku hanya mengejar status selama bertahun-tahun imanku? Setelah merenungkannya, aku sadar betapa menyedihkannya diriku. Kenapa aku begitu terobsesi dengan status? Aku sangat membenci diriku. Aku berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa, Tuhan, aku ingin mengejar kebenaran dalam imanku, membalas kasih-Mu, dan melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan. Mengapa aku begitu sibuk dengan status? Tak mau ku hidup dalam keadaan ini. Tapi aku tak berdaya. Keinginanku akan status telah mencengkeramku. Tuhan, beri aku pencerahan dan selamatkan aku, agar aku dapat memahami masalahku dan menyelesaikannya. Setelah berdoa, aku membaca bagian firman Tuhan ini. Seorang antikristus punya watak dan esensi antikristus. Dan inilah yang membedakan mereka dari orang normal. Mereka mungkin tampak tunduk pada pemberhentian mereka, menerima kenyataan ini. Tapi ada satu hal yang dalam hal itu mereka tak pernah berubah. Dimanapun mereka melakukan tugas, di kelompok manapun mereka berbaur, mereka ingin terlihat paling menonjol, ingin dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Bahkan jika mereka tak punya kedudukan dan jabatan yang sah sebagai pemimpin gereja atau pemimpin tim, mereka tetap ingin menjadi lebih unggul dalam hal kedudukan dan status. Entah mereka dapat melakukan pekerjaan atau tidak, apapun jenis kemanusiaan atau pengalaman hidup yang mereka punya, mereka akan mencari cara dan berusaha mencari kesempatan untuk mengangkat diri mereka, merebut hati orang, memenangkan hati orang, menipu dan memikat mereka demi dikagumi. Apa yang perlu dikagumi? Unta kurus masih lebih besar daripada kuda. Meski mereka telah diberhentikan, mereka tetaplah seekor elang yang terbang di atas ayam-ayam. Bukankah ini kecongkakan dan sifat khas antikristus? Benar. Mereka tidak tahan jika tidak memiliki status. Menjadi orang percaya biasa, menjadi orang kebanyakan. Mereka sama sekali tidak mampu melakukan tugas mereka dengan rendah hati dan dengan tetap di posisi mereka, melakukan pekerjaan dengan baik dalam tugas mereka sendiri, mengabdikan diri untuk itu dan melakukan yang terbaik. Ini sama sekali takkan memuaskan mereka. Dalam hal apakah mereka berambisi? Mereka berambisi untuk dikagumi, dihormati, dan memegang kekuasaan. Jadi, walau mereka tak punya suatu gelar pada nama mereka, seorang antikristus akan berjuang, berbicara, dan membenarkan diri mereka sendiri. Berusaha sebaik mungkin untuk berpura-pura dan pamer, takut tidak terlihat. Mereka akan berupaya keras di setiap kesempatan untuk menjadi lebih dikenal, meningkatkan gengsi mereka, membuat lebih banyak orang melihat bakat dan kelebihan mereka, bahwa mereka lebih unggul dari orang lain. Dalam segala hal yang mereka lakukan, antikristus akan membayar berapapun harganya untuk pamer dan memuji diri, agar semua orang berpikir meskipun bukan lagi seorang pemimpin atau tak punya status, mereka tetap lebih unggul dari orang kebanyakan. Dengan cara ini, antikristus telah mencapai tujuannya. Mereka tidak mau menjadi orang biasa, orang kebanyakan. Mereka menginginkan kekuasaan dan gengsi dan ingin ditinggikan. Amin. Amin. Firman Tuhan sungguh menggambarkan keadaanku. Rasanya seperti Tuhan ada di sana menyingkapkanku.
Tuhan berfirman orang-orang seperti antikristus menginginkan reputasi dan status, serta kekaguman orang lain apapun yang terjadi. Benar. Untuk memenuhi ambisi liar itu, antikristus akan membayar berapapun harganya untuk pamer dan memuji diri. Aku dapat memahami bahwa pengejaranku sama dengan antikristus. Dalam imanku, aku ingin memiliki status, menjadi pemimpin atau pengawas. Aku ingin unggul dalam kelompokku dan dikagumi serta didukung oleh orang lain. Setelah diberhentikan, aku tidak menangani keinginanku untuk menjadi pengawas. Aku aktif berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan saran, serta melapor kepada para pemimpin segera setelah menemukan masalah. Agar mereka tahu, aku tak hanya dapat menemukan masalah, tapi juga memberikan solusi, bahwa aku orang cerdas. Maka, aku akan diproyeksikan untuk menerima promosi. Aku bekerja keras dalam tugasku, agar saudara-saudari lainnya melihatku mampu melakukan pekerjaan nyata. Dan setelah mendapatkan persetujuan mereka, aku akan mendapat kesempatan untuk dipromosikan. Aku lakukan pekerjaan yang bukan tanggung jawab utamaku. Siap untuk mengerahkan banyak waktu dan tenagaku. Aku juga tidak mengendur dalam mengejar kebenaran. Tujuannya agar aku terlihat mampu memikul beban yang berat sehingga mereka akan menyetujuiku. Aku mencari setiap kesempatan untuk membuktikan diri, pamer, dan memenangkan hati orang. Bukankah itu perilaku antikristus yang Tuhan singkapkan? Iya, benar. Memang benar. Mengejar posisi yang lebih tinggi dari orang lain berasal dari watak antikristus. Benar. Kau benar. Aku membaca bagian firman Tuhan lainnya yang sungguh menggambarkan sepenuhnya esensi rusak antikristus. Mari kita saksikan videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, tujuan dan motif di balik segala sesuatu yang dilakukan antikristus berkisar pada dua hal ini, status dan reputasi. Entah itu cara mereka berbicara, bertindak, atau berperilaku di luar, atau semacam pemikiran dan sudut pandang atau cara pengejaran, semuanya itu berkisar pada reputasi dan status mereka. Bagi seorang antikristus, menyerang atau merusak reputasi dan status mereka adalah masalah yang bahkan lebih serius daripada berusaha mengambil nyawa mereka. Sebanyak apapun khotbah yang mereka dengar, atau sebanyak apapun firman Tuhan yang mereka baca, semua itu tidak dapat membuat mereka merasakan kesedihan atau penyesalan karena tidak pernah menerapkan kebenaran dan karena telah menempuh jalan antikristus dan karena memiliki natur dan esensi antikristus. Sebaliknya, mereka selalu memeras otak mencari cara untuk mendapatkan status dan meningkatkan reputasi mereka. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang orang semacam ini lakukan, itu dilakukan di depan orang lain dan tidak dilakukan di hadapan Tuhan. Mengapa kukatakan hal ini? Itu karena orang-orang semacam itu sangat mencintai status sehingga mereka memperlakukannya sebagai hidup mereka sendiri, sebagai tujuan dan arah hidup mereka. Selain itu, karena mereka sangat mencintai status, mereka tidak pernah percaya akan adanya kebenaran. Implikasinya adalah karena orang-orang semacam ini memiliki esensi dan natur seperti ini, mereka sama sekali tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimanapun mereka memperhitungkan dan bagaimanapun mereka berusaha menggunakan penampilan palsu untuk menipu manusia dan Tuhan, di lubuk hatinya, mereka tidak memiliki rasa bersalah atau kesadaran apapun, apalagi kecemasan. Oleh karena itu, selama ini,
sementara secara konsisten dan tidak bermoral mencari status dan reputasi, mereka juga telah menolak segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Di lubuk hati mereka, di alam bawah sadarnya, mereka memiliki pemahaman tertentu. Mereka berpikir status seseorang dan segala sesuatu lainnya bergantung pada diri mereka sendiri untuk diperjuangkan. Hanya dengan memiliki pengaruh atas orang-orang dan mendapatkan kekuasaan absolut dan status tertinggi, barulah hidup orang dapat memiliki nilai. Hanya dengan cara demikianlah orang dapat hidup seperti manusia. Sebaliknya, orang bisa dianggap pengecut jika mereka tunduk pada firman Tuhan, tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan dalam segala hal, dengan rela berdiri dalam posisi sebagai makhluk ciptaan dan hidup seperti manusia normal. Tak seorang pun akan menghormati mereka. Status, reputasi, dan kebahagiaan seseorang harus diperoleh melalui perjuangan mereka sendiri. Semua itu harus diperjuangkan dan diraih dengan sikap positif dan aktif. Tak seorang pun yang akan memberikannya kepadamu. Menunggu dengan pasif tidak ada gunanya. Dalam pencarian mereka dan dalam lingkup pengetahuannya, mereka yakin bahwa satu-satunya makhluk ciptaan yang sejati adalah mereka yang memiliki status, dan bahwa memiliki status berarti dapat memperoleh segalanya dan membuat seseorang hidup dalam keserupaan dengan manusia. Apa makna status bagi para antikristus? Mereka memandangnya sebagai kebenaran. Mereka menganggapnya sebagai tujuan tertinggi yang harus dikejar oleh manusia normal. Namun, bukankah ini masalah? Mereka percaya bahwa mengejar kebenaran, mengejar ketaatan kepada Tuhan, mengejar kejujuran adalah proses yang sia-sia. Bahwa semua itu dilakukan agar Tuhan melihat dan bukan standar untuk berperilaku. Pemahaman ini tidak masuk akal dan menggelikan. Hanya orang-orang absurd yang tidak mencintai kebenaran yang dapat menghasilkan gagasan menggelikan semacam itu. Amin. 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 Bagian firman Tuhan ini sungguh menyentuh hatiku. Rasanya semua yang kusembunyikan di dalam hati telah disingkapkan olehnya. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Aku mulai merenungkan diriku. Dan makin merenung, makin aku merasa pemikiranku ini sama seperti antikristus. Semua perkataan dan tindakanku berpusat pada status, dan semua yang kulakukan hanya untuk dikagumi. Status lebih penting bagiku daripada apapun. Sebelum percaya kepada Tuhan, aku selalu ingin terlihat paling menonjol. Dan aku suka mendapatkan dukungan dan persetujuan orang lain. Setelah percaya kepada Tuhan, aku terus mengejar posisi kepemimpinan agar aku dihormati. Setelah aku diberhentikan sebagai pengawas, aku mengabdikan diri ke dalam tugasku dan berusaha untuk mendapatkan lagi statusku. Saat tak mendapatkan status setelah bekerja keras, aku menjadi putus asa. Aku mengendur pada tugasku setelah berkorban banyak dan lakukan pekerjaan dengan baik tanpa ada yang memperhatikan. Tak ada motivasi untuk melakukan tugas dengan baik tanpa mendapatkan status apapun. Aku bahkan salah paham dan menyalahkan Tuhan serta bersikap menentang. Aku hanyut oleh reputasi dan status. Aku telah kehilangan hati nurani dan nalar yang seharusnya aku miliki. Iya. Aku diberhentikan karena tidak melakukan pekerjaan nyata. Tapi tak menyesali kesalahan masa laluku. Aku tak berpikir untuk bertobat untuk menebus utangku kepada Tuhan. Aku hanya menggunakan kesempatan untuk pamer dan mengejar status. Aku tidak puas menjadi anggota biasa dalam tim. Tetapi aku jahat
dan tidak tahu malu, sama seperti antikristus. Persekutuanmu membantuku memahami bahwa mengejar reputasi dan status adalah ambisi yang liar dan bukan tujuan yang baik. Iya, benar. Firman dari Tuhan ini sangat membantuku. Mereka percaya bahwa mengejar kebenaran, mengejar ketaatan kepada Tuhan, mengejar kejujuran adalah proses yang sia-sia. Bahwa ini adalah untuk dilihat Tuhan, bukan standar berperilaku. Bagiku ini sungguh terasa seperti tamparan di wajah. Mengejar dan menerapkan kebenaran itu hal positif, dan itu adalah tugas manusia. Kita harus mengejar kebenaran dan hidup menurut firman Tuhan. Namun, kugunakan pengejaran dan penerapan kebenaran sebagai kesempatan untuk mendapatkan status. Aku ingin menukarnya dengan kedudukan. Bukankah itu berarti memperlakukan kebenaran seperti mainan? Memiliki motif yang keji dalam tugasku tidak pernah bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan betapa absurdnya pandanganku tentang segala hal. Kupikir hanya dengan punya status dan kekuasaan, dihormati, terkenal, dan dikagumi, barulah hidupku dapat memiliki nilai. Tanpa status sebagai orang percaya, menjadi pengikut biasa itu adalah cara hidup yang menyedihkan. Sungguh pandangan yang menggelikan. Itu semata-mata logika iblis. Benar. Tuhan menuntut kita untuk menjadi makhluk ciptaan yang layak, tetap berada di posisi kita sendiri, tunduk pada aturan dan pengaturan Tuhan dengan patuh untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan. Namun, aku mengabaikan prinsip untuk menjadi orang baik yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Aku tak mau terus di posisiku, tapi ingin menjadi orang yang melakukan pekerjaan penting, ingin punya kedudukan tinggi lalu mendapatkan banyak kekaguman. Itu adalah watak iblis. Iya. Aku cukup familiar dengan pekerjaan penyiraman. Jadi aku bisa memberikan beberapa gagasan dan saran dalam diskusi kami. Itu sama sekali normal dan bagian dari tugasku. Iya, benar. Namun, aku punya keinginan untuk menggunakan hal itu untuk pamer dan mendapatkan promosi. Aku marah jika tidak mendapatkan apa yang kuinginkan dan merasa Tuhan tidak bisa melihat kerja kerasku. Kupikir imanku gagal saat tak mendapatkan status dan aku tak berminat pada tugasku. Aku mengira ambisiku adalah kesetiaan kepada Tuhan. Apa yang disebut kesetiaan itu sangat penuh kepalsuan dan bersifat transaksional. Itu bukan menerapkan kebenaran dan melakukan tugas. Itu berarti berusaha memperalat dan menipu Tuhan dan tepat berada di jalan antikristus yang menentang Tuhan. Benar. Tuhan melihat ke dalam hati dan pikiran kita dan Dia benar dan kudus. Aku sedang menuju jalan yang salah. Bagaimana mungkin aku mendapatkan pekerjaan Roh Kudus? Iya. Keadaanku memburuk dan aku berada dalam kegelapan. Tuhan sedang menghajar dan menyingkirkanku. Iya. Saat itulah aku sadar betapa menakutkannya pengejaran, reputasi, dan status. Aku tak mengenal diriku atau apa aku bisa melakukan pekerjaan nyata. Aku hanya terus mengejar kedudukan yang lebih tinggi. Aku sangat dirusak oleh iblis, sehingga kehilangan akal sehat dan tak punya kesadaran diri. Aku sungguh tak mengetahui posisiku. Itu sebabnya aku tersandung dan bergumul dalam kesakitanku. Kerusakanku mempermainkanku dan menyakitiku. Benar sekali. Iblis merusak dan menyakiti kita melalui pengejaran kita akan reputasi dan status. Ini bukan jalan yang baik untuk ditempuh. Dan meskipun kita mendapatkan status, kita pasti akhirnya disingkirkan. Kita harus mengejar kebenaran dan melakukan tugas makhluk ciptaan untuk diselamatkan. Iya, Benar. Lalu aku teringat bagian firman Tuhan. Engkau suatu hari nanti akan menyadari ketenaran dan keuntungan adalah belenggu yang iblis gunakan untuk mengikat manusia. Saat hari itu tiba, engkau akan sepenuhnya menentang kendali iblis dan sepenuhnya menentang belenggu yang iblis gunakan untuk mengikatmu. Ketika saatnya tiba, engkau ingin membuang semua yang telah iblis tanamkan di dirimu, engkau lalu akan memutuskan dirimu sepenuhnya dari iblis. Dan engkau akan dengan yakin membenci semua yang telah iblis bawa padamu. Maka saat itu umat manusia akan punya kasih dan kerinduan yang nyata kepada Tuhan. Kupikir semua itu sangat benar. Aku memahami semua kesengsaraanku adalah karena iblis.
Aku mengejar status tanpa henti, dipermainkan dan disiksa oleh iblis. Aku telah kehilangan bimbingan Roh Kudus dan merasa gelap. Keinginanku itu sebenarnya membuatku menderita. Aku benci betapa dulu aku keras kepala. Pada saat itu aku berada di jalan antikristus menentang Tuhan. Aku pantas mendapatkan hukuman. Namun Tuhan tak ambil kesempatanku untuk diselamatkan. Dia terus menyiramiku dengan firman-Nya dan memberiku kesempatan untuk memiliki tugas sampai aku mampu melihat masalah dalam pengejaranku dan berbalik. Namun, aku tidak mengerti. Aku tetap negatif dan menyalahkan Tuhan. Aku sangat tidak masuk akal. Aku diliputi rasa bersalah saat menyadari hal itu. Dan aku memanjatkan doa ini. Tuhan, terima kasih atas penghakiman dan hajaran-Mu yang membuatku mengenal diriku sendiri. Tak mau ku kejar reputasi dan status, tapi mencari kebenaran untuk menyelesaikan kerusakanku dan sungguh bertobat. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku membaca bagian firman Tuhan lainnya. Bagian terakhir dari penyelesaian tugas yang benar membutuhkan kerjasama yang harmonis. Akan kubacakan. Baik. Tuhan tidak menuntut kita melakukan sejumlah hal tertentu atau menyelesaikan pekerjaan besar. Dia juga tidak menuntut kita membuat inovasi yang bagus. Tuhan ingin manusia memberikan segalanya dengan kerendah hatian, hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan tidak membutuhkanmu untuk menjadi besar atau terhormat, juga tidak membutuhkanmu untuk melakukan mukjizat apapun. Dia juga tidak ingin melihat kejutan yang menyenangkan di dalam dirimu. Dia tidak membutuhkannya. Yang Tuhan butuhkan hanyalah agar engkau dengan tekun melakukan penerapan sesuai dengan firman-Nya. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah apa yang telah kau mengerti. Lakukanlah apa yang telah kau pahami, ingatlah apa yang telah kau lihat. Dan kemudian jika waktunya tepat, terapkanlah sebagaimana yang Tuhan firmankan. Sehingga firman Tuhan dapat menjadi sesuatu yang engkau hidupi dan menjadi hidupmu. Dengan demikian, Tuhan akan dipuaskan. Engkau selalu mencari kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan. Engkau selalu mencari peninggian. Bagaimana perasaan Tuhan saat Dia melihat ini? Menjijikkan, tidak mau melihatnya. Semakin engkau mengejar hal-hal seperti kebesaran, kemuliaan, dan menjadi lebih unggul daripada orang lain, terhormat, terkemuka, dan penting, semakin Tuhan menganggapmu menjijikan. Jika engkau tidak merenungkan dirimu dan bertobat, engkau akan dibenci dan ditinggalkan oleh-Nya. Jangan terlihat menjijikan bagi Tuhan. Jadilah orang yang Tuhan kasihi. Jadi bagaimana orang bisa memperoleh kasih Tuhan? Dengan menerima kebenaran, dengan kerendah hatian, dengan berdiri pada posisi makhluk ciptaan, dengan teguh bersandar pada firman Tuhan untuk bersikap jujur dan melakukan tugasnya. Dan hidup dalam keserupaan dengan manusia sejati ini sudah cukup. Pastikan untuk tidak menyimpan ambisi atau keinginan kosong. Jangan mencari ketenaran atau status atau berusaha lebih menonjol. Selain itu, jangan berusaha menjadi hebat, manusia super, unggul dari semua orang, dipuja oleh semua orang. Itu adalah keinginan dari manusia yang rusak. Dan itulah jalan iblis. Tuhan tidak menyelamatkan orang semacam itu. Jika orang tetap mengejar ketenaran dan status serta menolak untuk bertobat, maka mereka tidak bisa lagi diperbaiki. Dan hanya ada satu hasil bagi mereka, disingkirkan. Amin. 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 Aku memahami dari firman Tuhan bahwa Dia tidak ingin kita menjadi terkenal, hebat, atau mulia. Dia ingin kita rendah hati dan melakukan tugas kita. Dan hanya tunduk kepadanya. Iya, benar. Namun, aku tak mengenal diriku atau melakukan tugasku. Aku ingin dikagumi dan punya tempat di hati orang lain. Itu berkebalikan dengan apa yang Tuhan tuntut. Aku adalah makhluk ciptaan yang dirusak sedemikian dalam oleh iblis. Tapi aku tak puas menjadi orang biasa. Aku hanya menginginkan status dan terlihat paling hebat. Aku begitu congkak, tak punya kesadaran diri. Iya, benar. Tuhan adalah Sang Pencipta, dan Dia secara inheren begitu agung dan megah. Dia telah menjadi daging, datang ke bumi untuk mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan umat manusia. Tapi Dia tak pernah pamer atau mengklaim diri sebagai Tuhan.
namun secara diam-diam melakukan pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan begitu rendah hati dan tersembunyi, dan esensinya sangat indah. Amin, syukur kepada Tuhan. Aku merasa sangat malu ketika memikirkannya, dan bertekad aku harus meninggalkan dagingku sepenuhnya dan menerapkan kebenaran. Lalu, aku mengabdikan diriku ke dalam tugasku, dan sungguh berpikir tentang bagaimana menyirami para petobat baru. Aku lupa tentang statusku, tapi merasa senang menjadi orang biasa, dan melakukan tugasku sebaik mungkin. Syukur kepada Tuhan. Saat kulakukan tugasku dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberiku jalan dalam pekerjaan penyiramanku. Tanpa sadar, kulakukan tugasku dengan lebih baik. Aku merasa lebih baik dengan penerapan semacam itu. Aku teringat suatu kali kami harus mengatur pertemuan untuk para petobat baru. Namun saudari yang baru di tim tak terlalu memahami para petobat baru dan tak tahu cara mendekati mereka. Aku tahu aku harus berinisiatif dan membantu. Tapi kupikir melakukan pekerjaan persiapan untuk berhubungan dengan orang-orang itu sebenarnya tugas kecil yang sederhana. Bukankah itu akan membuatku lebih rendah jika aku bantu? Pada saat itu aku menyadari bahwa aku salah. Semua tugas itu sama, dan komunikasi juga sebuah tugas. Jadi mengapa aku tak mampu melakukannya? Lalu aku menawarkan diri untuk membantu dengan menghubungi saudara-saudari. Aku menyadari bahwa apapun tugasnya, asalkan niatnya benar dan bisa dilakukan dengan hatimu menghadap Tuhan, kau akan merasa tenang, damai. Iya benar. Terkadang ketika aku melihat pengawas sangat sibuk dan saudara-saudari bertanya tentang rincian pekerjaan penyiraman, aku tak akan memikirkan tentang statusku, tapi hanya ingin bekerja dengan baik bersama orang lain dan melakukan tugasku dengan baik. Jadi kulakukan semua yang kubisa untuk bersekutu. Beberapa waktu kemudian, setelah kuubah pola pikirku, semuanya berubah dalam tugasku. Aku merasa lebih bertanggung jawab dan keadaanku semakin membaik. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita tidak mampu mengubah natur kita. Hanya penghakiman dan hajaran firman Tuhan yang mampu mengubah dan menyelamatkan kita. Benar sekali. Suatu hari, seorang pemimpin mencariku. Dia ingin aku memimpin pekerjaan sebuah gereja bersama saudari lain. Aku sangat terkejut mendengarnya. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaanku. Rasanya semua kesalahpahaman dan kerengganganku dengan Tuhan lenyap dalam sekejap. Aku salah paham kepada Tuhan. Aku merasa telah gagal dalam tugasku sebelumnya. Jadi sekeras apapun aku bekerja, tak seorang pun yang akan melihatnya. Tuhan takkan berbelas kasihan atau memberiku kesempatan lagi. Namun selama ini Tuhan menantikanku untuk berbalik. Dia sedang mengatur segalanya agar aku dapat menemukan posisiku dan menerima pengaturan Sang Pencipta. Syukur kepada Tuhan. Selama ini, aku selalu berusaha memperjuangkan statusku dan gagal di setiap langkah. Saat ku lepaskan itu dan berhenti memikirkan kedudukanku, Tuhan memberiku amanat lain. Aku melihat betapa baiknya dan indahnya esensi Tuhan. Amin, Syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menghukum mati kita. Dan meskipun penghakiman dan hajarannya mengandung murkanya, itu juga penuh dengan pengharapannya yang mendalam. Iya benar. Dia berharap setelah hajarannya, setelah mereka menderita, mereka akan bertumbuh dalam hidup. Inilah kasih Tuhan yang berharga. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan atas keselamatannya bagiku. Iya. Dahulu aku selalu tanpa henti mengejar reputasi dan status yang membuatku tersiksa dan kelelahan. Tanpa penghakiman, ujian, dan penyingkapan firman Tuhan takkan pernah kusadari seberapa dalamnya iblis merusakku atau seberapa pedulinya aku akan status. Benar. Aku pasti terus berjuang untuk hal-hal itu dipermainkan oleh iblis tanpa keserupaan dengan manusia. Aku telah mengalami bahwa penghakiman dan hajaran Tuhan adalah perlindungan dan keselamatan terbaiknya dan kasih-Nya yang paling tulus. Iya benar. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan berfirman, dalam hidupnya, jika manusia ingin ditahirkan dan mencapai perubahan dalam wataknya, jika ia ingin hidup dalam kehidupan yang bermakna dan memenuhi tugasnya sebagai makhluk ciptaan,
Dia harus menerima ajaran dan penghakiman Tuhan, tidak membiarkan disiplin dan pukulan Tuhan menjauh, sehingga dia dapat dibebaskan dari manipulasi dan pengaruh iblis dan hidup di dalam terang Tuhan. Ketahuilah bahwa ajaran dan penghakiman Tuhan adalah terang, serta terang keselamatan manusia, dan tidak ada berkat kasih karunia atau perlindungan yang lebih baik bagi manusia. Amin. Syukur Syukur kepada Tuhan. Tuhan.